Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas kelompok kami yaitu modul 14 pada NetAcad. Modul 14 tentang akses kontrolis. Pertama, perkenalkan, saya Reza Disana Rehansyah, ada Cindy Yudi Hermawan dan Halida Nurul Asnia. Dalam modul 14 ada beberapa submodul yaitu Introduction to Access Control List, Wildcard Masking, Configure E4, ACL Syntax, Mitigate Attack with ACLS, IP4, ACLS, dan Summary. Langsung aja ke modul pertama, Introduction. Why should I take this module? Di sebuah perumahan yang dijaga, ada aturan tentang siapa yang boleh masuk dan keluar. Satpam tidak akan membuka gerbang untuk mengonfirmasi bahwa Anda ada dalam daftar pengunjung yang diizinkan. Begitu juga dengan jaringan komputer. Lalu lintas data yang melewati sistem yang dilengkapi dengan akses control list akan ada yang diterima dan ada yang ditolak. Eh, Submodul selanjutnya tentang What will I learn in this module? Modul ini mencakup aktivitas seperti paket tracer, syntax checker, dan kuis untuk memahami ACL. Anda akan mempelajari pengenalan ACL IV4, penggunaan wildcard mask, cara konfigurasi dan modifikasi ACL, penerapan ACL untuk mengurangi serangan jaringan, serta konfigurasi ACL IV46 menggunakan CLI. Tujuannya adalah memahami cara menyaring lalu lintas jaringan dan meningkatkan keamanan. Submodul selanjutnya, Introduction to Access Control List. What is an ACL? ACL atau Access Control List adalah kumpulan perintah pada iOS yang digunakan untuk menyaring paket berdasarkan informasi di header paket. Router secara default tidak memiliki ACL, tetapi jika ACL diterapkan, router akan memeriksa setiap paket yang melewati interface untuk menentukan apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak. Proses ini disebut paket filtering. ACL menggunakan daftar permintaan secara berulang permit atau deny yang access control entries. Beberapa tugas utama ACL meliputi satu, membatasi lalu lintas jaringan untuk meningkatkan kinerja, mengatur aliran lalu lintas, ketiga, memberikan dasar untuk akses jaringan, keempat, menyaring lalu lintas berdasarkan jenisnya, kelima, mengatur akses ke layanan jaringan, keenam, memberikan prioritas pada jenis lalu lintas tertentu. Selanjutnya, paket filtering. Paket filtering mengontrol akses ke jaringan dengan menganalisis paket yang masuk dan keluar, lalu memutuskan apakah paket tersebut akan diteruskan atau dibuang berdasarkan kriteria tertentu. Proses ini dilakukan pada layer 3, network layer, dan layer 4, transport layer dalam model OSI. Cisco router mendukung dua jenis ACL. Satu, standar ACLS, yaitu menyaring hanya pada layer 3 menggunakan alamat IP4 sumber saja. Kedua, ada Extended ACLS, menyaring pada layer 3 menggunakan alamat IP44 sumber dan tujuan, serta layer 4 menggunakan port TCP atau UDP dan jenis protokol untuk kontrol yang lebih detail. Selanjutnya, Numbered and Name ACLS. ACL yang diberi nomor untuk membedakan jenisnya. 1 sampai 99 ACL standar, 100 sampai 199 ACL ekstensi. Rentang lainnya termasuk MAC address ACLS, protokol type code ACLS, dan lainnya. Sedangkan name ACLS itu ACL yang diberi nama lebih
Direkomendasikan untuk konfigurasi karena lebih mudah dipahami dibandingkan ACL bernomor. Nama ACL dapat berupa karakter alfanumerik tanpa spasi atau tanda baca. Penamaan sebaiknya menggunakan huruf kapital untuk membedakan. Contoh konfigurasi nama ACL FTP atau untuk mengizinkan protokol tertentu seperti FTP. Next, memudahkan pengelolaan dan dapat diedit atau dihapus lebih fleksibel dibandingkan number ACLS. Selanjutnya ACL operation. ACL menentukan aturan untuk mengontrol lalu lintas yang masuk inbound dan keluar outbound melalui router. Inbound ACL menyaring paket sebelum diarahkan ke interface keluar, efisien karena mencegah proses routing untuk paket yang akan ditolak. Biasanya digunakan memfilter paket dari jaringan yang terhubung langsung ke interface masuk. Sedangkan outbound ACL menyaring paket setelah paket diarahkan ke interface keluar dan cocok digunakan ketika beberapa inbound ACL mengarahkan paket ke interface keluar yang sama. Langkah operasionalnya, router mengambil alamat IV, IP4 sumber dari header paket. Router membandingkan alamat tersebut dengan entry ACL secara berurutan. Jika ada kecocokan, instruksi permit atau deny dilakukan dan sisa ACE tidak diperiksa. Jika tidak ada kecocokan, paket ditolak karena deny implisit di akhir ACL. Catatan pentingnya, ACL tidak memproses paket yang berasal dari router itu sendiri dan ACL harus memiliki setidaknya satu pernyataan. Jika tidak, semua lalu lintas akan ditolak secara otomatis oleh deny implicit. Selanjutnya, wildcard masking. Wildcard mask overview. Wildcard mask digunakan dalam ACLS untuk menentukan bit mana dari sebuah alamat yang perlu diperiksa untuk mencocokkan. Ini juga digunakan dalam protokol routing OSPF atau Open Shortest Path First. Wildcard mask mirip dengan subnet mask karena menggunakan proses ending untuk mengidentifikasi bit IP4 yang akan dicocokkan. Namun perbedaannya adalah cara mencocokkan bit 1 dan 0. Wildcard bit 0 mencocokkan nilai bit yang sesuai dalam alamat, sedangkan wildcard max bit 1 mengabaikan nilai bit yang sesuai dalam alamat. Tipe-tipe wildcard max. Satu, mencocokkan alamat IP4 tertentu. Wildcard max digunakan untuk mencocokkan alamat IP4 spesifik, contohnya alamat IP4 192.168.1.1. Wildcard max-nya 0.0.0.0. Yang kedua, mencocokkan semua host dalam subnet tertentu. Wildcard max dapat digunakan untuk mencocokkan semua host dalam subnet tertentu, contohnya IP4-nya 192.168.1.0 garis miring 24, wildcard max-nya 0.0.0.255. Yang ketiga, mencocokkan rentang alamat IP4. Wildcard max digunakan untuk mencocokkan rentang jaringan IP4, contohnya alamat IP4 192.168.16.0, wildcard max-nya 0.0.0.0.15.255. Selanjutnya, wildcard max calculation. Ada 4 contoh. Contoh yang pertama, mengizinkan akses untuk semua pengguna di subnet 192.168.3.0 garis miring 24. Subnet max-nya 255.255.255.0. Wildcard max-nya 255.255.255.255 sampai 255.255.255.0 sama dengan 0.0.0.255. Hasil ICE-nya access list 10 permit 192.168.3.0 0.0.0.255. Nah, contoh keduanya mengizinkan akses ke 14 pengguna di subnet 192.168.3.2 garis miring 28. Subnet max
Max-nya 255.255.255.240. Wildcard Max-nya 255.255.255 dikurang 240 sama dengan 00015. Hasilnya access list 10 permit 192 168 332 00015. Contoh ketiganya mengizinkan akses hanya untuk jaringan 192.168.10.0 yang mencakup dua subnet 192, 168.10.0 dan 192.168.11.0. Subnet max-nya 255, 255, 255.40, wildcard max-nya 255, 255, 255, 255 dikurang 255, 255, 255.40 sama dengan 001.255. Hasilnya access list 10 permit 192, 168, 10, 0, 001.255. Contoh yang terakhir, mengizinkan akses ke rentang jaringan dari 192.168.16.0 hingga 192.168.310. Diringkas menjadi 192.168.16.0 garis miring 20. Subnet max-nya 255, 255, 240, 0, wildcard max-nya 255, 255, 255, 255 dikurang 255, 255, 240, 0 sama dengan 0015, 255. Hasilnya akses list 10 permit 192, 168, 16, 0, 0015, 255. Selanjutnya, wildcard max keyword. Kata kunci wildcard max. Satu, host digunakan sebagai pengganti wildcard max 0000 menunjukkan bahwa semua bit alamat IP4 harus cocok untuk menyaring hanya satu alamat host tertentu. Contohnya akses garis strip list 10 permit host 192.168.10.10. Yang kedua, any digunakan sebagai pengganti wildcard max 255, 255, 255, 255 menunjukkan untuk mengabaikan semua bit alamat IP4 atau menerima semua alamat. Contoh, access list 11 pyramid any. Contoh konfigurasinya, jika tanpa menggunakan kata kunci, bisa seperti ini, akses strip list 10 permit 192.168.1.0 192 198 10 10 0000 access list 11 permit 0000 255 255 255 255. Jika dengan menggunakan kata kunci access list 10 permit host 192 168 10 10 atau access list 11 permit any. Pada modul ini check your understanding ada beberapa pertanyaan. Seperti pertanyaan pertama, which wildcard max would permit only host 10.10.10.1? Jawabannya adalah 0.0.0.0. Pertanyaan kedua, which wildcard max would permit only host from the 10.10.00 garis miring 16 network? Jawabannya 0.0.255.255. Pertanyaan ketiga, which wildcard max would permit all hosts? Jawaban yang benar adalah 255.255.255.255. Pertanyaan terakhir, which wildcard max would permit all hosts from the 192.168.10.0 garis miring 24 network? Jawaban yang benar adalah 0.0.0.255. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Halida. Oh, Kang Cindy. Gak ada suaranya, Kang. Halo. Oke, Nah, ada. baik. Untuk section selanjutnya adalah poin 14,3, 14.3 adalah configure ACLS. Eh, Subjek pertama, create an ACL. Membuat ACL memerlukan perencanaan yang matang, terutama untuk ACL yang kompleks dan banyak yang
Sarankan menggunakan editor text untuk menambahkan perintah konfigurasi serta mendokumentasikan aturan. Setelah selesai, perintah dapat disalin dan diterapkan ke perangkat. Kemudian banyak dilakukan untuk memastikan kebijakan bekerja seperti yang diinginkan tanpa mengganggu traffic dari subjek selanjutnya, number, standar IPv4, SCL syntax. Jadi SCL standar SCL standar number digunakan untuk memfilter traffic berdasarkan alamat sumber. Nomor SCL berkisar antara 1 sampai 99 atau 1300 sampai 1999. Perintahnya mencakup opsi untuk mengizinkan atau permit, menolak, atau deny, atau menambahkan catatan atau remark. Logging dapat diaktifkan untuk memantau kerusakan aturan, meskipun penggunaannya harus terbatas karena berdampak pada kinerja dari perangkat. Dan selanjutnya adalah name standar IPv4 SCL syntax. Jadi SCL name memberikan kemudahan identifikasi. Jadi dibandingkan dengan SCL number, name bersifat alfanumerik, sensitif huruf besar dan kecil, dan harus unik. Jadi perintah ini memasukkan mode konfigurasi khusus untuk menambahkan entry aturan secara langsung, memberikan fleksibilitas lebih dalam manajemen SCL. Kemudian number extended IPv4 SCL syntax. Dalam extended SCL memungkinkan filtrasi lebih granular berdasarkan protokol, alamat sumber atau destinasi, port, dan parameter lainnya. Rentang nomor yang digunakan adalah 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Dengan fleksibilitasnya, extended SCL dapat diterapkan untuk mengamankan traffic pada level yang lebih spesifik dibandingkan dengan standar SCL. Selanjutnya adalah protocols and port number. Di extended SCL mendukung protokol populer seperti TCP, UDP, dan XMP, serta dapat memfilter berdasarkan nama atau nomor port. Misal untuk traffic HTTP itu portnya 80 atau HTTPS itu port 443. Itu dapat difilter dengan mencantumkan nama port atau nomor port untuk mempermudah identifikasi fungsi dari ACL. Selanjutnya adalah protokol dan port number konfigurasi. Jadi di sini ada contoh konfigurasi dari protokol dan port number. Contoh konfigurasi diberikan untuk menunjukkan cara memfilter traffic HTTP dan HTTPS. Misal, extended SCL dapat diatur untuk mengizinkan traffic HTTP atau HTTPS dari jaringan sumber ke tujuan tertentu, baik menggunakan nama port seperti www maupun nomor port seperti 80 atau 443. Kemudian ada TCP establish extended SCL. Jadi opsi establish ini di dalam extended SCL memungkinkan respon traffic TCP dari jaringan internal diizinkan kembali ke dalam, sementara permintaan dari luar tetap ditolak. Ini menjadi fitur firewall, ini menjadi fitur firewall dasar yang berguna untuk menjaga keamanan jaringan. Kemudian di sini ada name extended IPv4 SCL syntax. Seperti SCL standar, extended SCL juga dapat diberi nama untuk mempermudah dokumentasi dan pengelolaan. Perintah ini memungkinkan administrator jaringan menambahkan aturan secara terorganisir di dalam mode konfigurasi ACL yang khusus. Selanjutnya adalah name extended IPv4 ACL example. Jadi di sini ada sebuah contoh konfigurasi ACL extended name ya, seperti serving dengan huruf nomornya kapital, untuk mengizinkan traffic HTTP atau HTTPS keluar dari jaringan internal, dan browsing dengan semua huruf kapital untuk mengizinkan traffic balik ke jaringan internal kembali sambil memblokir traffic yang lain.
Untuk section selanjutnya adalah name standard IPv4 SCL syntax. Subjek pertama, two method to modify an ACL. Ada dua metode untuk memodifikasi ACL. Pertama, menggunakan editor teks atau nomor urut. Metode editor teks ini memungkinkan pengeditan keseluruhan ACL di luar perangkat. Sedangkan metode nomor urut memungkinkan penghapusan dan penambahan entry secara langsung menggunakan nomor urutnya. Kemudian ada text editor method. ACL dengan beberapa CI sebaiknya dibuat di editor teks. Hal ini memungkinkan untuk merencanakan ICE yang diperlukan untuk membuat SCL dan kemudian menempelkannya ke interface router. Selain itu, cara ini mempermudah tugas untuk mengedit dan memperbaiki SCL itu sendiri. Selanjutnya sequence number method. Jadi SCI pada SCL juga dapat dihapus atau ditambahkan menggunakan nomor urut SCL. Nomor urutan secara otomatis diberikan saat SCI dimasukkan. Jadi nomor-nomor itu akan otomatis muncul. Nomor-nomor ini ditampilkan dalam perintah show access strip list. Namun perintah show running config tidak menampilkan nomor urutan. Kemudian di session 14.5 ada implement SCLS. Pertama adalah SCL Configuration Guidelines. Panduan konfigurasi SCL mencakup aturan seperti user entry dari paling spesifik ke umum, memastikan ada implicit deny di akhir serta mengelola SCL-nya satu per interface atau antar buka protokol dan arah keluar masuk. Semua aturan ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi perintah. Kemudian ada apply an SCL. Setelah SCL itu dibuat, jadi langkah selanjutnya adalah menerapkan di interface atau garis VPI. Dengan perintah IP access strip group digunakan untuk antar bus, sementara IP access strip bus digunakan untuk VPI. Logging juga dapat diterapkan, meskipun harus tetap dibatasi ya, untuk menghindari penurunan kinerja dari perangkat. Kemudian ada where to place CLN, di mana kita harus menempatkan ACL. Dengan jenisnya sel standar ACL ditempatkan dekat dengan tujuan, sedangkan extended ACL ditempatkan dekat dengan sumber. Penempatan ini memastikan filtrasi traffic lebih efisien tanpa membebani jaringan. Selanjutnya ada standar ACL placement, example atau contoh dari penerapan standar ACL. Jadi untuk mencegah lalu lintas dari jaringan 192.168.10.0/24 mencapai 192.168.30.0/24, ACL standar sebaiknya ditempatkan pada router R3. Terdapat dua opsi. Jadi interface R3 S0/1/1 untuk traffic masuk tidak disarankan karena akan memblokir juga lalu lintas ke jaringan lain seperti 192.168 satu slash kedua interface R3 G0 slash dan extended SCL. Di SCL yang diperluas sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber kebalikan dari standar SCL. Dalam kasus ini, untuk memblokir telnet dan FTP dari 192.168.11.0/24 ke 192.168.30.0/24, SCL tidak dapat ditempatkan di R3 karena di luar kendalinya. Solusi terbaik adalah menerapkan SCL pada antarmuka atau interface inbound jalur masuk R1 G0/0/1 karena hanya memfilter lalu lintas dari 192.168.11.0/24 tanpa memproses lalu lintas lain.
Oke. Selanjutnya adalah ada mitigate attack with CLS. Jadi untuk memitigasi serangan penipuan yang preventif. Jadi SCL atau access control list dapat digunakan untuk mengurangi ancaman jaringan seperti pemalsuan alamat IP dan serangan penolakan layanan seperti DDoS. Ya, sebagian besar serangan DDoS melibatkan phishing, yaitu memanipulasi header dari IP dan alamat berpalsu dan identitas asli penyerangnya. Jadi untuk melindungi jaringan eh, kita, ada kelas alamat IP tertentu yang tidak boleh menerima dari sumber paket seperti alamat 0, 0, 0, alamat broadcast 255.255.255.255, alamat host lokal 127.0.0.0/4, alamat pengalamatan IP pribadi otomatis atau AFP Pak itu 169.254.0.0/11. Alamat pribadi yang dicadangkan yaitu RFC 1918. Kemudian ada rentan alamat multicast yaitu IP 224. Ini saya baiknya di kita. Kemudian untuk mengizinkan lalu lintas yang diperlukan melalui firewall. Strategi efektif untuk mengurangi serangan adalah dengan eksplisit mengizinkan hanya jenis traffic tertentu melalui firewall. Layanan seperti DNS, SMTP, dan FTP seringkali perlu diizinkan serta akses jarak jauh untuk administrator menggunakan protokol seperti SSH atau Syslog dan SNMP. Namun, meskipun layanan ini bermanfaat, mereka harus dikontrol dan dimonitor secara ketat karena dapat menjadi celah kerentanan keamanan jika dieksploitasi oleh penyerang. Kemudian ada mitigasi serangan dari ICMP atau ini biasanya protokol yang digunakan untuk ping atau trace. Jadi hacker itu bisa menggunakan paket echo ICMP dengan melakukan ping untuk menemukan subnet dan host di jaringan yang dilindungi dan menghasilkan serangan flooding DOS. Peretas bisa menggunakan pesan pengalihan ICMP untuk mengubah tabel routing, tabel host routing, baik pesan ICMP echo dan redirect harus diblokir masuk oleh router. Selanjutnya, Mitigasi serangan dari ICMP itu sendiri. Jadi beberapa pesan ICMP direkomendasikan untuk operasi jaringan yang tepat. Pertama, harus diizinkan masuk ke jaringan internal. Itu echo reply source, sequence, unreachable. Kemudian selanjutnya harus diizinkan keluar dari jaringan echo parameter problem bagi luar. Kemudian ada mitigasi serangan SNMP. Di protokol manajemen seperti SNMP berguna untuk memantau dan manajemen perangkat jaringan, tetapi sangat rentan terhadap eksploitasi. Resiko ini dapat dikurangi dengan menerapkan SCL untuk menyaring paket dari sistem yang tidak sah. Namun eksploitasi tetap jika paket berasal dari alamat yang dipalsukan dan diizinkan oleh SCL. Langkah paling efektif adalah menonaktifkan server SNMP pada perangkat yang tidak memerlukannya. Misalnya dengan perintah no SNMP server pada perangkat Cisco iOS. Oke. Selanjutnya IPv6 SCLS. Gambaran umum dari SCLS IPv6 ya. Jadi transisi ke IPv6 diperlukan karena kelemahan IPv4 ya. Namun selama migrasi itu serangan IPv6 menjadi lebih umum dalam lingkungan dual stack. Perangkat menggunakan kedua protokol sehingga muncul potensi celah keamanan. Ancaman seperti mencakup eksploitasi host tertumpuk atau pesan never delivery protokol atau NDP yang nakal ya. Dan teknik tunneling seperti Teredo. Teredo memungkinkan penyerang menyisipkan paket IPv6 dalam UDP IPv4. Mengakses jaringan IPv4 menyebutkan bagaimana sintak untuk
mengimplementasikan IPv6 ACL. Jadi ACL IPv6 memiliki fungsionalitas mirip mirip sekali dengan ACL IPv4. Namun semua IPv6 harus diberi nama dan tidak ada versi setara dengan ACL standar IPv4. ACL IPv6 memungkinkan pemfilteran berdasarkan alamat sumber, tujuan, header opsi IPv6, dan jenis protokol lapisan atas untuk kontrol yang lebih rinci. Mirip dengan ACL IPv4 yang diperluas konfigurasi IPv6 dimulai dengan perintah IPv6 access replace, diikuti dengan entry yang diizinkan atau menolak traffic secara spesifik. ACL IPv6 menawarkan fleksibilitas lebih dibanding ACL IPv4. Nah, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Halida ya. Baik, untuk selanjutnya ada submodul konfigurasi IPv6 ACL. ACL IPv6 secara implisit menolak semua trafik kecuali secara eksplisit diizinkan. Namun ACL IPv6 juga secara implisit mengizinkan protokol penemuan tetangga NPD untuk mendukung komunikasi IPv6 seperti iklan dan permintaan. Jika aturan deny IPv6 any diterapkan tanpa mengizinkan NDP secara eksplisit, maka fungsi NDP akan dinonaktifkan. Contohnya dalam gambar R1 mengizinkan lalu lintas masuk pada G0/0 dari jaringan 2001 DB811/64 paket NA atau Neighbor Advertisement dan NS Neighbor Solicitation diizinkan secara eksplisit, lalu lintas dari alamat IPv6 lain secara eksplisit akan ditolak. Jika administrator hanya mengkonfigurasi pernyataan permit pertama, efek ACL tetap sama. Namun, praktik yang baik adalah mendokumentasikan pernyataan implisit dengan mengonfigurasinya secara eksplisit. Selanjutnya ada summary dari modul yang telah dijelaskan tadi. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Yang pertama adalah pengenalan daftar kontrol akses atau akses control list adalah kumpulan perintah iOS untuk memfilter paket berdasarkan header dengan daftar izin atau penolakan secara berurutan. Router tidak memiliki SEL secara default dan pemfilteran dilakukan pada layer 3 atau 4 saat traffic melewati antarmuka. Cisco mendukung SEL standar dan diperluas dengan ACL bernama lebih disukai karena memberikan informasi tujuan. SEL mengatur kontrol paket masuk, diteruskan, dan keluar melalui router. Yang kedua adalah wildcard masking. SCE IPv4 menggunakan wildcard mask 32 bit untuk menentukan bit alamat yang akan diperiksa. Berbeda dengan subnet mask dalam cara mencocokkan biner. Pada wildcard mask, biner 0 berarti cocok dan biner 1 tidak cocok. Wildcard mask dapat dihitung dengan mengurangkan subnet mask dari 255, 255, 255, 255. Cisco iOS menyediakan kata kunci host dan any untuk menyederhanakan penggunaan wildcard mask, mempermudah konfigurasi dan pembacaan SCI. Selanjutnya adalah konfigurasi ACL. Untuk mengkonfigurasi ACL kompleks, menulis kebijakan di editor teks, menambahkan perintah konfigurasi dan keterangan, lalu menyalin ke perangkat. Uji ACL untuk memastikan kebijakan berfungsi. ACL standar menggunakan perintah access list dengan nomor, sumber, dan opsi lain. Sedangkan ACL bernama menggunakan perintah IP access list dengan nama unik yang peka terhadap huruf besar dan kecil. Konfigurasi ACL diperluas mirip dengan standar tetapi dapat memfilter protokol dan port. Dan ACL diperluas dapat menjalankan fungsi firewall stateful menggunakan kata kunci TCP.
Kemudian ada nama standar APV for sintak ACL. Saat membuat ACL dengan beberapa ACI, disarankan menggunakan editor teks untuk merencanakan dan menyusun ACI, kemudian menyalinnya ke router. Pengeditan ACL menjadi lebih mudah dengan nomor urut yang secara otomatis ditetapkan saat ACI dimasukkan. Nomor ini dapat dilihat melalui perintah show access list dan digunakan untuk menambah atau menghapus ACI. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah implementasi ACL. Panduan yang perlu diperhatikan saat mengonfigurasi dan menerapkan ACL diantaranya, satu, membuat ACL secara global lalu diterapkan. Kemudian memastikan pernyataan terakhir adalah deny any atau deny IP any secara implisit. Mengingat bahwa urutan pernyataan itu sangat penting karena ACL diproses dari atas ke bawah. Kemudian, segera setelah pernyataan dicocokkan, ACL akan keluar. Selalu menyaring dari yang paling spesifik ke paling umum, misalnya tolak host tertentu dan kemudian izinkan semua host lainnya. Mengingat bahwa hanya satu ACL yang diizinkan per antarmuka, per protokol, dan per arah. Mengingat bahwa pernyataan baru untuk ACL yang sudah ada ditambahkan ke bagian bawah ACL secara default. Ingat bahwa paket yang dihasilkan router tidak difilter oleh ACL keluar. Tempatkan ACL standar sedekat mungkin dengan tujuan, kemudian tempatkan ACL yang diperluas sedekat mungkin dengan sumber. Penempatan ACL harus efisien. ACL diperluas ditempatkan dekat sumber traffic, sedangkan ACL standar dekat dengan tujuan. Selanjutnya, yang keenam adalah mitigasi serangan menggunakan ACL. ACL dapat membantu mengurangi ancaman jaringan seperti pemalsuan alamat IP dan serangan DOS dengan mengizinkan hanya jenis traffic tertentu. Pesan ICMP tertentu seperti echo reply dan unreachable perlu diizinkan untuk operasi jaringan yang tepat. Sementara yang lainnya seperti echo dan masalah parameter harus diizinkan keluar. Secara umum, blokir semua jenis pesan XMP lainnya. Selanjutnya, yang ketujuh ada IPv4 CL. IPv6 menawarkan fitur seperti IPsec, IP seluler, RSVP, dan skalabilitas alamat dalam lingkungan dual stack. Perangkat memiliki konektivitas ke IPv4 dan IPv6, namun bisa dieksploitasi melalui serangan siluman, NPP jahat, dan tunneling. Untuk mengurangi serangan pada IPv6, gunakan strategi seperti SEL IPv6 yang memungkinkan pemfilteran berdasarkan alamat sumber, tujuan, dan header opsi IPv6 mirip dengan ACL di IPv4. Selanjutnya ada kuis tentang akses kontrol list kuis. Yang pertama, dalam menerapkan ACL ke antarmuka router, lalu lintas manakah yang ditetapkan sebagai keluar? Jawabannya adalah lalu lintas yang keluar dari router menuju host tujuan. Pertanyaan kedua adalah pada gambar, seorang administrator jaringan ingin membuat ACL standar untuk mencegah traffic jaringan satu ditransmisikan ke jaringan penelitian dan pengembangan pada antarmuka router yang mana dan ke arah mana ACL standar harus diterapkan. Jawabannya adalah R2 GI 0/0 ke outbound. Pertanyaan ketiga, operator mana yang digunakan dalam pernyataan ACL untuk mencocokkan paket aplikasi tertentu? Jawabannya adalah
EQ. Pertanyaan keempat, manakah dari dua pernyataan berikut yang menjelaskan panduan umum yang tepat untuk mengonfigurasi dan menerapkan SEL? Jawabannya adalah the most specific SEL statement should be entered first because of the top-down sequential nature of SEL. Then, if an SEL contain no permit statement, all traffic is denied by default. Pertanyaan kelima, pada gambar pernyataan mana yang menjelaskan mengenai fungsi SCI? Jawabannya adalah SCI mengizinkan lalu lintas penemuan Nigbor IPv6. Kemudian untuk pertanyaan keenam, topeng wildcard apa yang akan cocok dengan jaringan 172.16.0.0 hingga 172.19.0.0? Jawabannya adalah 0.3.255.255. Pertanyaan ketujuh, metode apa yang digunakan untuk menerapkan ACL IPv6 ke antarmuka router? Jawabannya adalah dengan menggunakan perintah IPv6 traffic filter. Pertanyaan ke-8, jenis pesan ICMP manakah yang harus dihentikan masuknya? Yaitu jawabannya echo. Selanjutnya, jenis SEL apa yang menawarkan fleksibilitas dan kontrol lebih besar atas akses jaringan? Jawabannya adalah extended. Pada gambar, administrator jaringan sedang mengkonfigurasi SEL IPv6 untuk mengizinkan host di jaringan 2001 DB8 AV10/64 mengakses server web jarak jauh kecuali untuk PC1. Namun, penggunaan di PC1 berhasil mengakses server web PC2. Mengapa hal ini mungkin terjadi? Jawabannya adalah karena IPv6 ACL tidak dikonfigurasi dengan benar. Pertanyaan ke-11, skenario manakah yang akan menyebabkan kesalahan konfigurasi SEL dan menolak semua lalu lintas? Jawabannya adalah dengan menerapkan SEL yang hanya berisi pernyataan deny. Apa cara tercepat untuk menghapus satu SCI dari SEL bernama? Yaitu menggunakan kata kunci diikuti oleh nomor urutan SEL yang akan dihapus. Manakah dua kata kunci yang dapat digunakan dalam daftar kontrol akses untuk menggantikan masker wildcard atau pasangan alamat dan masker wildcard? Jawabannya adalah host dan any. Pertanyaan terakhir, dari dua daftar akses berikut, tindakan manakah yang diambil jika daftar akses ditempatkan masuk pada port gigabit Ethernet router yang memiliki alamat IP 192.168.10.254 yang ditetapkan? Jawabannya adalah perangkat di jaringan 192.168.10.0/24 diizinkan untuk merespon permintaan ping apapun. Lalu sesi telnet atau SSH diizinkan dari perangkat manapun di jaringan 192.168.10.0 ke router dengan daftar akses ini diterapkan. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.